mengikuti ibadah online lagi dan bertemu dengan saya lagi pada hari ini. Oke, kita akan memulai ibadah pada saat hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita membuang semua beban-beban dalam kehidupan kita dan biarkan Tuhan yang hadir dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi kita. Pada saat hari ini teman-teman, mari kita persiapkan diri kita dengan menyanyikan lagu Bersyukur Selalu. Bersyukur selalu bagi kasih
sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Katakan sekali lagi, Tuhan kau sempurna. Tuhan kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Shalom generasi muda yang diberkati Tuhan. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama dengan saya kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Maha besar Allah yang kami sembah, Allah yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kami bersyukur atas kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami sebagai generasi muda, untuk kami bisa mendengar dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Kami rindu agar supaya Engkau berbicara kepada kami sebagai generasi muda, sebagai generasi penerus, agar supaya kami tetap terus teguh di dalam kebenaran firman-Mu. Berikan kami hati sebagai seorang hamba, telinga sebagai seorang murid, agar supaya tak kala kebenaran firman-Mu ditaburkan, maka itu mendapat tempat dalam kehidupan kami, berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat, sehingga kami menjadi murid Kristus yang melitan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal yang ke-33 ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Ya, karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepada nama-Nya yang kudus kita percaya. Generasi muda, ayat ini ditulis berdasarkan pengalaman Daud dengan Tuhan. Ada banyak pengalaman Daud bersama dengan Tuhan, dan itu membentuk dia sehingga dia tetap terus percaya kepada Tuhannya. Daud menyadari bahwa sukacita hanya dapat diperoleh di dalam Tuhan.
Itu sebabnya dia berkata di dalam pembacaan kita tadi, ya, karena dia hati kita bersukacita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Generasi muda yang diberkati Tuhan, tentu kita menginginkan ada sukacita di dalam diri kita. Tentu kita menginginkan ada seorang sahabat yang selalu terus bersama dengan kita, yang dapat kita percaya, yang dapat kita andalkan dalam kehidupan kita. Sebagai seorang hamba Tuhan, saya ingin menyampaikan kepada engkau generasi muda, hanya Tuhanlah sumber dari sukacita itu. Hanya Tuhanlah sahabat sejati yang selalu terus dapat dipercaya dan dapat diandalkan dalam kehidupan kita. Dunia tidak dapat memberikan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Apa yang ditawarkan oleh dunia bersifat sementara, sedangkan apa yang ditawarkan oleh Tuhan bersifat kekal. Jangan percaya atas kesenangan-kesenangan yang ditawarkan oleh dunia. Karena kesenangan-kesenangan yang ditawarkan oleh dunia merusak akan kehidupan kita dan membuat masa depan kita menjadi hancur. Mari kita belajar kepada Daud. Proses kehidupan yang dialami Daud itu tidak mudah. Ada banyak tantangan, kesulitan yang dialami oleh Daud. Tetapi dalam ayat pembacaan kita tadi, dia berkata bahwa ya, karena Tuhan hati kita bersukacita. Daud menyadari dengan benar bahwa semua hal yang dapat ia lalui, baik itu tantangan atau kesulitan yang menghimpit akan kehidupannya, dapat dilalui dengan mudah itu karena Tuhan. Pengalaman Daud dengan Tuhan membentuk pribadinya. Dia paham betul bahwa semua hal ia dapat lalui itu karena Tuhan. Pengalaman-pengalaman apa sajakah yang dialami oleh Daud sehingga membentuk kepribadiannya? Yang pertama, ketika Daud berhadapan dengan Goliat dan tentara Filistin. Mari kita lihat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat 4 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan, lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat dari Gat, tingginya 6 hasta sejengkal. Ayat 5, ketopong tembaga ada di kepalanya, dan ia memakai baju zirah yang bersisik. Berat baju zirah ini 5.000 shikal tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga, dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun, dan mata tombaknya itu 600 shikal besi beratnya. Anak-anak muda, perhatikan dengan baik. Goliat memiliki perawakan yang luar biasa hebatnya. Tetapi bagaimana dengan Daud? Alkitab mencatat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-40. Demikian firman Tuhan. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegang di tangan kanannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud, serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan, dan elok parasnya. Secara logika, Daud sudah pasti kalah di medan pertempuran. Tetapi Alkitab mencatat bahwa Daud mengalami kemenangan atas pertempuran itu. Yang kedua adalah ketika Saul berusaha untuk membunuh Daud. Mari kita lihat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-18 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan,
Keesokan harinya, roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah, sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Tetapi Daud mengelakkannya sampai kedua kali. Lihat, seorang yang dipercaya, atau bahkan seorang yang mempercayakan sesuatu kepada Daud, tetapi justru orang itu menginginkan kematian Daud. Kalau bukan karena Tuhan ada bersama dengan Daud, maka tidak mungkin Daud terhindar dari kematiannya. Poin yang ketiga, pengalaman apakah yang membentuk pribadi Daud sehingga ia percaya kepada Tuhan? Poin yang ketiga adalah ketika Daud hendak dilempari oleh rakyat di Siklag. Mari kita lihat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Kenapa? Karena bangsa Moab telah menyerang dan menahan perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di tanah Siklag. Sehingga akibatnya rakyat menjadi marah dan menyalahkan Daud pada waktu itu. Tetapi apa yang Daud lakukan? Daud tidak menyalahkan Tuhan, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dan karena kepercayaannya kepada Tuhan, sehingga Tuhan meluputkan dia dari rakyat yang ada di Siklag. Jika engkau pada saat ini sedang mengalami kesulitan, jika engkau sedang mengalami masalah dalam kehidupan pribadimu, datang kepada Tuhan, maka Dia akan membebaskan engkau. Ketika Daud mengalami masalah, ketika Daud diperhadapkan dengan tantangan, kesulitan, tetapi dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Di dalam Mazmur pasal yang ke-62, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, Daud berkata bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Kalimat yang disampaikan oleh Daud mencerminkan bagaimana Daud benar-benar mempercayai Allah dalam hidupnya. Dan kepercayaan yang dia tunjukkan kepada Tuhannya membuat ia bersuka cita karenanya. Generasi muda yang diberkati Tuhan, jika engkau saat ini sedang mengalami kesulitan, bawa dirimu kepada Tuhan. Maka Ia sanggup untuk melepaskan engkau dan memberikan sukacita itu kepada dirimu. Mari kita baca kembali di dalam Mazmur 33 ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan, ya karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Mengingat bagaimana Daud mengalami sukacita atas kepercayaannya kepada Tuhan, maka sepanjang kehidupannya Alkitab berkata bahwa apa yang ia lakukan semua didasarkan pada perkenanan Tuhan. Maksudnya apa? Segala sesuatu yang ia lakukan semuanya berbicara tentang Dia. Jadi semua yang ia lakukan tidak lepas dari apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Daud menyadari dengan benar bagaimana keberadaan dirinya pada waktu itu sebelum ia diangkat oleh Tuhan menjadi seorang raja. Ia hanyalah seorang pengembala kambing domba. Setiap perjalanan hidupnya selalu diperhadapkan dengan kematiannya. Namun karena Tuhan,
dia berada di puncak kejayaannya. Itu sebabnya apapun yang ia lakukan, semua yang ia lakukan didasarkan atas perkenanan Tuhan. Itu sebabnya dia berkata kepada Salomo sebelum ajal mendatangi dia. Dia berpesan kepada Salomo, lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan. Kenapa? Karena Daud tahu dengan betul ketika dia bersama dengan Tuhan, maka Tuhan melakukan perkara-perkara yang ajaib dalam kehidupannya. Daud terhindar dari kematiannya karena Tuhan bersama dengan dia. Itu sebabnya dia berpesan kepada Salomo anaknya, lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu. Mari kita lihat di dalam 1 Raja-Raja pasal yang kedua ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan, ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya, aku ini akan menempuh jalan segala yang fana, maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Daud berpesan kepada Salomo agar melakukan kewajibannya dengan setia kepada Tuhan, supaya apa yang dialami oleh Daud dialami juga oleh Salomo anaknya. Daud tahu dengan betul bahwa puncak kejayaannya dia bisa dapatkan ketika dia bersama dengan Tuhan. Anak-anak muda, hadirkan Tuhan di dalam hidupmu. Pesan saya sebagai seorang hamba Tuhan, pastikan Tuhan hadir dalam hidupmu. Maka segala sesuatu yang berhubungan dengan masa depanmu, Tuhan akan kerjakan dan memberikan yang terbaik kepadamu. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu yang telah Engkau sampaikan kepada kami. Ajar kami di dalam kehidupan ini untuk tetap melibatkan Tuhan di sepanjang kehidupan kami sebagai generasi muda. Pimpin kehidupan kami Tuhan, dan biarlah kiranya Engkau Allah yang membimbing kami untuk kami tetap terus masuk dalam rancangan-Mu yang ajaib, sehingga kami menjadi anak-anak muda yang selalu terus berdiri teguh di dalam janji kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap anak-anak muda yang ada, yang mendengarkan akan kebenaran firman-Mu pada saat ini. Biarlah kiranya Engkau Allah yang memberkati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat Allah turun, tercurah, melimpah di dalam kehidupan mereka. Masa depan yang penuh dengan pengharapan Engkau kerjakan dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Oke teman-teman, bagaimana firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya? Semoga firman yang telah disampaikan oleh hambanya menjadi berkat bagi teman-teman semuanya. Oke, sebelum kita mengakhiri ibadah online pada hari ini, mari kita memuji Tuhan dan bersorak-sorai dengan menyanyikan lagu yang berjudul Jangan Lelah. Yeay! Mari semuanya tepuk tangan. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan
sudah menyaksikan ibadah online pada hari ini. Sampai bertemu di ibadah online selanjutnya. Bye-bye.